Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Selamat malam, Ibu Roro selaku dosen Personality Development for PR. Eh, Pada malam hari ini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok 1, yaitu Corporate Target dan Personal Branding, serta analisa etika, etiket, dan integritas. Sebelumnya kita perkenalan dulu. Untuk anggota tim kami, saya sendiri Naufatiniar, lalu ada Abdi Hasya Tahyauna, dan Muhammad Zaidan Arasid. Kami membagi tugas mulai dari research dan interview, analisis insight, desain PPT, dan menjadi presenter. Jadi semua materi yang ada di presentasi ini merupakan hasil diskusi dan pengamatan bersama. Selanjutnya, kita bahas untuk corporate yang dituju. Corporate-nya kita memilih 2. Jadi ada 2, yaitu komunikasi sebagai PR agensi dan Think Ruang sebagai platform seni kontemporer. Kami memilih industri PR dan kreatif karena menurut kami bidang ini sekarang berkembang sangat cepat, terutama di era digital dan media sosial. Selain itu, PR juga dekat dengan storytelling, branding, dan komunikasi yang relate dengan generasi sekarang. Menurut kami, industri ini menarik karena bukan cuma soal komunikasi formal, tapi juga bagaimana membangun relasi dan citra dengan cara yang kreatif. Lanjut. Selanjutnya, pada bagian profile public relation, kami memilih salah satu praktisi PR sebagai objek analisis, yaitu Salsabila Tiara Ramadhani Putri. Beliau bekerja sebagai senior public relation dan corporate communication konsultan di komunikasi PR. Dari profil beliau, kami melihat bahwa kerja PR itu cukup kompleks karena bukan hanya berhubung dengan media, juga mengatur strategi komunikasi perusahaan dan menjaga hubungan dengan stakeholder. Selanjutnya, lalu kenapa kami memilih beliau? Alasan kami memilih beliau karena pengalaman kerja cukup relevan dengan bidang yang kami pelajari. Beliau pernah menangani campaign serta media relation, komunikasi CCR, sampai isu-isu yang krisis. Jadi kami merasa profil beliau cocok dijadikan untuk tugas bagaimana seorang PR harus mempunyai komunikasi yang strategis sekaligus profesional. Selain itu, beliau juga bekerja di agensi yang artinya harus menangani banyak klien dengan banyak karakter yang berbeda-beda. Untuk selanjutnya, untuk job desk-nya, dari hasil observasi dan wawancara, kami menemukan bahwa pekerjaan seorang PR terbagi menjadi beberapa peran. Yang pertama ada strategis role, yaitu menyusun strategi komunikasi dan menjaga reputasi brand. Lalu ada operational role seperti menjalankan campaign, media relation, dan membuat materi komunikasi. Kemudian ada leadership and growth, yaitu mengelola tim, evaluasi campaign, sampai menangani krisis isu. Jadi bisa dilihat kalau misalkan profesi PR itu bukan sekedar tampil di depan publik, tapi juga membutuhkan kemampuan analisis, leadership, dan problem solving. Lalu kita akan menganalisis penanganan kasus krisis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Abdi Hasyah. Oke, terima kasih Naufatin. Di slide ini kami membahas studi kasus krisis yang terjadi di Museum Nasional Indonesia atau Museum Gajah pada tanggal 16 September 2023. Jadi kebakaran ini terjadi sekitar pukul 20.00 WIB dan diduga disebabkan oleh korsleting listrik di area proyek renovasi belakang museum. Akibat dari kebakaran tersebut, beberapa ruang koleksi prasejarah di gedung A terdampak, sebagian atap ruang mengalami kerusakan. Tetapi koleksi penting seperti koleksi repartisi dan dari Belanda serta area gedung B dan C dipastikan tetap aman. Nah, dalam kasus ini menurut kami peran public relation sangat penting terutama dalam menangani komunikasi krisis kepada publik. Setelah kejadian, tim PR langsung melakukan koordinasi internal melalui meeting darurat untuk menentukan langkah penanganan krisis, komunikasi. Kemudian tim juga melakukan pengecekan langsung ke lokasi agar informasi yang diperoleh benar-benar akurat. Pada pagi hari setelah kejadian, pihak PR mengadakan press conference untuk memberikan informasi awal kepada masyarakat dan media. Nah, sebelum konferensi pers dilakukan, mereka terlebih dahulu memastikan kronologi kejadian area yang terdampak serta kondisi koleksi museum agar informasi yang disampaikan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Selain itu, tim PR juga membantu mengatur komunikasi terkait pengamanan area, penyelamatan koleksi, dan pengendalian informasi supaya tidak terjadi hoax atau kepanikan publik. Menurut kami, dari kasus ini terlihat bahwa seorang PR tidak hanya bertugas menyampaikan informasi, tetapi juga harus mampu menjaga kepercayaan publik dan citra institusi saat terjadi krisis. Nah, selanjutnya kami masuk ke analisis etika, etiket, dan integritas. Dalam kasus kebakaran Museum Nasional, dari sisi etika public relation, seorang PR harus mengutamakan kejujuran dan ketepatan informasi. Dalam kasus ini, tim PR tidak langsung memberikan pernyataan secara sembarangan, tetapi terlebih dahulu melakukan pengecekan fakta dan analisis kondisi langsung di lapangan.
Menurut kami langkah ini penting agar informasi yang disampaikan kepada publik tetap akurat dan tidak menyesatkan. Kemudian dari sisi etika, seorang PR harus tetap tenang, sopan, dan profesional saat menghadapi media. Karena dalam situasi krisis, setiap ucapan sangat sensitif dan cepat menyebar di media sosial. Oleh karena itu, cara bicara, pemilihan bahasa dan sikap saat memberikan klarifikasi menjadi hal yang sangat penting. Lalu dari sisi integritas seorang PR, harus mampu menjaga kepercayaan publik dengan bersikap transparan dan menyampaikan informasi sesuai fakta yang ada tanpa menutupi kondisi sebenarnya. Karena jika seorang PR tidak menjaga etika, etiket, dan integritas, dampaknya bisa cukup besar seperti munculnya sentimen dari publik, hilangnya kepercayaan masyarakat, bahkan kerusakan citra intuisi. Jadi menurut kami kasus ini menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi seorang PR harus dibarengi dengan tanggung jawab, profesionalisme, dan hati-hati dalam menyampaikan informasi. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zaidan. Baik, selanjutnya kami masuk ke bagian analisis personality development menggunakan teori Big Five Personality atau OCEAN. Teori ini terdiri dari 5 dimensi kepribadian, yaitu openness, constitutiveness, extraversion, agreeableness, dan neuroticism. Melalui teori ini kami mencoba menganalisis bagaimana outfit, gestur, warna pakaian, dan cara seorang membawa diri bisa membentuk kesan personal branding. Oke, next. Nah, di pertemuan pertama, Zaidan terlihat menggunakan outfit yang simple dan santai. Dari sini kami melihatnya adanya sisi kreatif namun tetap sederhana. Penampilannya juga memberikan kesan nyaman dan tidak berlebihan. Jadi terlihat cukup percaya diri ya. Next. Nah, di pertemuan kedua mulai terlihat perubahan style dengan layering jaket. Menurut kami ini menunjukkan adanya eksplorasi gaya dan perhatian lebih terhadap penampilan. Walaupun lebih variatif, overall tampilannya tetap santai dan mudah didekati. Next. Di pertemuan ketiga, warna orange yang digunakan cukup mencolok dibanding sebelumnya. Hal ini memberikan kesan lebih ekspresif dan percaya diri, tapi karena tetap dipadukan dengan warna netral, tampilannya masih terlihat balance dan tidak berlebihan. Next. Kalau dilihat dari beberapa pertemuan berikutnya, sebenarnya ada pola yang konsisten. Zaidan cenderung memiliki style yang santai, nyaman, tapi tetap rapi dan terstruktur ya. Dari situ kami melihat adanya kestabilan emosi, rasa percaya diri, dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Pertemuan 5, keterbukaannya pemilihan outfit menunjukkan sisi kreatif dan cukup terbuka dalam mengekspresikan diri. Penelitiannya, penampilan terlihat rapi dan terkoordinasi dengan baik. Ekstroversinya, pose gaya, berpakaian memberikan kesan lebih percaya diri. Kesepakatannya, outfit yang tidak berlebihan memberikan kesan ramah, santai, dan mudah didekati dengan orang lain. Neurotismenya, pemilihan outfit yang sederhana namun tetap stylish menunjukkan emosi yang cukup stabil. Next. Pertemuan ke-6 bisa dilihat ya, penampilannya tetap sederhana tetapi juga tetap menunjukkan rasa percaya dirinya. Jadi di sini ada baju putih dan celana jeans warna biru dengan sepatu hitam. Next. Nah, di pertemuan ke-7, keterbukaan pemilihan outfit itu lebih formal ya, dengan sentuhan modern menunjukkan pribadi yang cukup terbuka. Nah, ketelitiannya penampilan terlihat sangat rapi dan terorganisir. Ekstroversinya, pose dan gaya berpakaian memberikan kesan percaya diri, berkelas, dan nyaman tampil di depan banyak orang. Nah, kesepakatannya outfit formal tetap memberikan kesan sopan, ramah, dan mudah dihargai dalam lingkungan sosial. Nah, neurotismenya penampilan yang tertata dan elegan menunjukkan kontrol emosi yang baik serta rasa percaya diri yang stabil. Nah, kesimpulannya adalah dari di pertemuan terakhir penampilan terlihat lebih formal dan elegan. Menurut kami ini menunjukkan pengembangan personal branding lebih proporsional, terutama dalam membangun image dan kepercayaan diri. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang outfit saya di pertemuan pertama, yaitu dari awal sudah terlihat nih attention to detail yang cukup kuat, mulai dari warna outfit sampai styling terlihat tertata dengan baik. Hal ini memberi kesan disiplin, rapi, dan profesional. Lalu untuk slide kedua, pertemuan kedua dengan pemilihan warna yang berani seperti oranye menunjukkan rasa percaya diri, sedangkan outfit dengan tone lembut memberikan kesan tenang dan mudah diajak bekerja sama. Menurut saya ini penting dalam dunia PR karena seorang PR harus bisa terlihat profesional tapi tetap nyaman dan berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya di pertemuan 3,
Di pertemuan 3, untuk keterbukaannya memilih outfit yang serba putih, ini menunjukkan jiwa arsitek yang tinggi. Terus untuk ketelitiannya dari menunjukkan kedisiplinan dan perhatian tinggi terhadap detail visual. Untuk ekstroversi memberi kesan positif pada orang lain dan kesepakatannya terkesan ramah. Untuk neuritismenya pose tenang dan ekspresi stabil menunjukkan kontrol emosi yang baik serta percaya diri. Untuk slide selanjutnya di pertemuan 4. Nah, dari perpaduan warna biru gelap dan putih menunjukkan gaya modern. Nah, ini tuh mencerminkan pribadi yang terbuka terhadap gaya baru, namun tetap nyaman dan penampilan yang sopan. Lalu untuk ketelitiannya, untuk kombinasi warna yang seimbang, sehingga menunjukkan kebersihan dan kerapihan, sehingga mencerminkan pribadi yang disiplin dan memperhatikan penampilan. Lalu untuk ekstroversinya, outfit yang stylish tetapi sederhana menunjukkan rasa percaya diri dan berpenampilan tanpa terlihat berlebihan. Untuk kesepakatannya, warna yang memberikan kesan ramah mencerminkan pribadi yang sopan dan nyaman dalam bersosialisasi. Selanjutnya ada neurotisme. Kombinasi warna yang kalem menunjukkan kestabilan emosi dan kontrol yang baik. Outfit ini memberikan kesan pribadi yang tenang, santai, dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Lanjut kita bahas untuk outfit pertemuan kelima. Nah, pada outfit kali ini untuk penggunaan hijab dengan gradasi warna biru putih yang unik dipadukan dengan atasan model menunjukkan kreativitas dan keberanian untuk tampil beda namun tetap sopan. Nah, hal ini mencerminkan pribadi yang adaptif terhadap tren modern. Lalu untuk ketelitiannya, pemilihan atas tote bag yang hitam, fungsionalnya dan minimalis mencerminkan profesional, kedisiplinan, dan persiapan yang matang. Untuk ekstroversi, kombinasi warna hitam kesannya tegas dipandu dengan gestur tubuh yang terbuka menunjukkan sisi percaya diri. Lalu untuk kesepakatannya, ekspresi wajah tersenyum, tenang, dan sorot mata yang ramah. Kesannya tuh mudah didekati dan karakter ini tuh sangat krusial bagi seorang PR agar audiens atau rekan media merasa nyaman. Lalu neuritisme, postur tubuh tegak, dengan pemilihan palet warna yang seimbang menunjukkan stabilitas emosi kontrol diri yang baik. Selanjutnya kita bahas untuk outfit yang pertemuan 6. Nah, ini outfitnya sangat simpel, menggunakan kemeja warna oranye dengan celana jeans yang warna biru muda. Ini tuh kesannya berani memilih warna cerah, itu menunjukkan pribadi yang kreatif. Lalu untuk ketelitiannya, kemeja simpel ini menampilkan penampilan yang teratur, mencerminkan kedisiplinan serta sikap profesional dalam kerja. Lalu untuk ekstroversi, menunjukkan yang antusias dan percaya diri juga dan siap berinteraksi dengan publik. Untuk kesepakatannya, pemilihan warna dan ekspresi wajah itu hangat dan membangun kepribadian yang kooperatif dan mudah didekati. Selanjutnya untuk neurotisme, warna yang mencolok menandakan stabilitas emosi dan kepercayaan yang tinggi. Kita lanjut. Nah, ini outfit pertemuan ke-7 yang terakhir, perpaduan motif bunga menunjukkan kreativitas, fleksibilitas, dan kemampuan adaptasi praktisi PR. Lalu untuk ketelitiannya mencerminkan kedewasaan, disiplin, dan ketelitian. Lalu untuk ekstroversi memberikan kesan berwibawa, percaya diri, dan siap menjadi representer instansi yang kredibel. Lalu untuk kesepakatannya membangun kesan empati, ramah, dan kooperatif dalam menjalin relasi. Lalu untuk yang terakhir ada neuritisme, gestur tubuh yang tenang dan stabil menunjukkan kontrol emosi yang baik. Untuk kesimpulan dari outfit saya, itu secara keseluruhan personal branding terlihat kuat di sisi estetik dan profesionalisme dan emotional control. Dari cara berpakaian dan gesturnya terlihat image yang dewasa, tenang, dan kooperatif. Selanjutnya kita akan bahas untuk outfit dari Abgi Hasya. Silakan Abgi. Oke, pada pertemuan pertama outfit yang saya gunakan adalah dengan warna biru gradien memberikan kesan modern dan elegan. Dengan style ini menunjukkan kreativitas serta keberanian bereksperimen dalam fashion. Koordinasi warna outfit dan aksesoris juga terlihat rapi dan detail, ditambah gestur yang tenang hingga memberi image ramah, percaya diri, dan mudah beradaptasi. Nah, untuk pertemuan kedua, outfit bermotif leopard memberikan kesan playful dan lebih ekspresif. Walaupun terlihat santai, tampilannya tetap rapi, terkonsep, dan gestur yang natural juga menunjukkan rasa percaya diri, kenyamanan saat bersosialisasi. Oke, pada pertemuan ketiga, stylenya terlihat lebih calm, estetik, dengan warna netral, serasi, perpaduan outfit, tas, sepatu menunjukkan perhatian terhadap detail visual, pose yang santai memberikan image dewasa, tenang, dan approachable. Untuk pertemuan keempat, penggunaan warna oranye yang bold menunjukkan sisi kreatif dan modern. Walaupun cukup stand out, outfitnya tetap terlihat harmonis dan tertata rapi. Ekspresinya juga cukup santai, memberikan kesan percaya diri dan nyaman di depan. Nah, untuk pertemuan kelima, pertemuan kelima pada slide ini, overall style yang digunakan terlihat soft dan estetik dengan tone earthy yang calm. Pemilihan outfit ini menunjukkan selera visual yang baik serta gaya yang sederhana tetapi tetap khas. Gestur yang santai memberikan image ramah dan easygoing. Nah, di pertemuan ke-6, penggunaan warna kontras tetap terlihat balance dan harmonis. Hal ini menunjukkan konsisten dalam eksplorasi style dan keberanian tampil stand out tanpa meninggalkan kesan rapi. Overall image yang muncul terlihat kreatif, percaya diri, dan natural. Nah, pada pertemuan
Terakhir, overall image yang terlihat lebih classy, clean, dan elegan. Perpaduan warna soft dan styling yang tertata memberikan kesan dewasa serta detail oriented. Personal branding yang muncul terlihat lebih tenang, percaya diri, estetik, dan tetap sederhana atau approachable. Oke. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.